Gadis ini sangat ketakutan, karena dia tahu, dia hanya wanita palsu. Jika ini diumumkan, ini akan berdampak fatal pada keluarga kaya itu. Apa yang harus saya lakukan? Konferensi pers sudah siap. Kakek kaya hendak mengumumkan identitas aslinya. Ketika dia tiba-tiba muncul untuk menyela, dia ingin memiliki kesempatan untuk berbicara. Dengan persetujuan kakeknya, dia berjalan ke podium untuk berbicara. Dia mulai berbicara. Dia menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Dakun. Dari kejar-kejaran mobil, hingga pekerjaan di aula, dan serangkaian acara yang mendebarkan. Untuk membuktikan kebenarannya, dia bahkan mengundang staf yang hadir hari itu. Lalu dia mengangkat foto itu. Jelaskan bahwa ini adalah saat dia meminta gajinya. Wanita ini bahkan mengeluarkan ponselnya. Tunjukkan pada semua orang yang berbicara tentang uang. Seseorang bertanya, bagaimana dia membuktikan ini adalah akunnya? Setelah mempersiapkan sebelumnya, dia memberikan bukti bahwa dia telah mencetaknya sebelumnya. Setelah membandingkan nomor yang sama, dia juga menunjukkan data yang dia dan Dakun temukan untuk semua orang. Kakek kaya memandang Zian dengan bangga. Setelah berakhir, Dakun mengajak seluruh departemen untuk makan malam. Tapi Zian bilang, dia punya pekerjaan di malam hari. Jadi dia tidak bisa pergi. Dan kemudian, dia bekerja lembur sendirian. Secara tak terduga, sudah jam 1 pagi, dia pergi ke toko serba ada untuk minum alkohol. Karena sekarang, hanya alkohol yang bisa mematikan saraf. Sehingga, dia tidak akan menganggap dirinya sebagai seorang wanita palsu lagi. Pada saat ini, karena untuk berterima kasih kepada Zian untuk hari ini, Dakun ingin memeluknya, tetapi didorong oleh Zian. Dia benar-benar tidak tahan dengan siksaan ini lagi. Dia segera membalik kartu. Zian mengatakan, dia bukan saudara perempuannya. Ibunya menukarnya dengan adiknya. Dan Dakun mengatakan, ibunya bekerja dengan sangat hati-hati. Dia juga melakukan tes DNA. Itu pasti karena Zian minum terlalu banyak. Zian benar untuk melakukan DNA. Tapi luka di kakinya adalah bukti yang paling jelas. Melihat bahwa masalahnya terlalu samar, dia kembali ke rumah dengan marah. Bermaksud meminta klarifikasi kepada orang tuanya. Tolong jangan katakan yang sebenarnya kepada orang-orang. Karena Zian takut ibunya yang kaya akan menyakiti orang tuanya. Bahkan akan membuat seluruh keluarganya menganggur. Dia ingin Dakun memberi dirinya kesempatan untuk menyelesaikan ulang tahun perusahaan dan menebus kesalahan ini. Jika dia melakukannya, dia mungkin bisa meminta pengampunan mereka. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Dakun juga sangat lembut. Pada saat ini, ibu kaya menelepon. Zian mengangkat teleponnya, tanpa tahu harus berkata apa. Dakun mengambil teleponnya, kemudian buat alasan untuk pulang terlambat. Dia meninggalkannya, dan Zian kembali sendirian. Ketika Dakun sampai di rumah, dia berpikir berulang-ulang tentang semua kenangan dan pertama kali mereka bertemu. Pertama kali, dia memperkenalkan dirinya sebagai kakaknya. Berkelahi dengan pencuri, dia tidak bisa menerima bahwa dia bukan saudara perempuannya. Zian kembali ke kamar. Lihatlah tempat tidur seharga 6 miliar dolar ini. Dia tidak berani berbaring untuk tidur. Dia merangkak tak berdaya di tepi tempat tidur. Pukul 5 pagi, dia bangun dengan cepat. Dia tidak berani tinggal 1 menit lagi. Setelah mandi, dia tidak sengaja bertemu Dakun. Dia tahu bahwa Zian takut bertemu orang. Jadi dia menyuruhnya untuk menunggu orang tuanya pergi. Kemudian, saat makan malam, Dakun memberitahu semua orang. Zian terlalu lelah bekerja, jadi dia membiarkannya tidur sedikit lebih lama. Sampai ketika orang tuanya pergi. Karena Dakun membuka pintu kamar Zian, dia melihat Zian meringkuk di tepi tempat tidur. Meskipun bukan saudaranya, tapi aku juga merasa sangat sedih. Pernahkah Anda bertemu dengan menantu perempuan seperti ini? Ketika dia menikah, dia tidak membutuhkan uang sepeser pun. Dia bahkan membelikan mertuanya mesin cuci. Karena untuk membantu orang tua suaminya membayar hutang, dia cukup makan mie instan saja. Dia bahkan tidak membutuhkan gaun pengantin. Tetapi, dia melakukan segala macam hal ini untuk cinta. Ketika Zian tahu kakaknya akan menikah, dia segera menemuinya, dan memohon padanya untuk membantunya menyembunyikan fakta, bahwa dia adalah seorang Tin Kim palsu. Sampai kakaknya menikah,
Melihat hal-hal yang semakin rumit, dia menolak mentah-mentah. Keesokan harinya, karena kelalaian perusahaan, operasi perusahaan mengalami masalah. Dihadapkan dengan interogasinya, dia tidak tahu apa-apa. Mengetahui ini penting baginya, dia mendekatinya, dan mengatakan dia akan setuju untuk merahasiakannya sampai kakaknya menikah. Tapi dia punya satu syarat, bahwa dia harus melakukan hal yang sama, ketika di depan orang tuanya. Jangan biarkan mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Jangan menghindari mereka dan membawanya pulang. Dia mengatakan beberapa patah kata kepada orang tuanya. Ketika dia akan kembali ke perusahaan, ibunya bertanya, mengapa dia tidak menggesek kartunya. Dia takut orang akan mengetahui identitasnya. Dia hanya menggunakan uang tunai. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Ketika Zian kembali ke perusahaan, dia melihat fotonya ketika saya bahagia. Dia menangis. Dia ingin kembali ke dirinya saat itu. Tapi itu tidak bisa lagi. Dia kembali ke rumah dengan lelah. Ada kotak hadiah di atas meja. Ketika Zian membuka itu adalah milik ayah saya. Dia meletakkan kotak hadiah di lemari. Melihat ayah kaya yang begitu baik kepadanya, perasaan bersalahnya bahkan lebih kuat. Dakun tahu Jisoo adalah saudara kandungnya. Dia tidak bisa tidak pergi ke tempat dia bekerja. Dia juga berpura-pura bertemu di restoran secara tidak sengaja. Kemudian, keduanya duduk untuk makan bersama. Dia hanya memesan roti. Dakun pikir, dia tidak punya uang di rumah. Jadi dia sangat sedih. Katakan padanya, itu tidak sulit sama sekali. Orang yang paling sulit adalah setiap kali dia kesal. Semua membantunya untuk memecahkan. Sekarang saya tahu, bahwa hidup tidak mudah. Keesokan harinya, mereka mendiskusikan rencana tersebut. Kemudian, teleponnya berdering. Zian mengangkat telepon untuk mengetahuinya. Kakek menelepon. Dia bilang, dia ingin pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Jadi kakek meneleponnya, agar dia datang ke rumahnya hari ini untuk bermain. Keduanya jatuh ke dalam dilema. Takut dia akan mengungkapkan celah. Dakun meneleponnya untuk mengatakan jika mobilnya rusak. Aku tidak menyangka mobilnya akan mogok. Mendengar dia mengatakan mobilnya mogok, dia berkata akan memanggil seseorang untuk menjemput mereka. Kemudian mereka harus pergi ke daerah sepi. Biarkan kebohongan sebelumnya menjadi lebih nyata. Dia hanya harus menghancurkan mobil. Dia menemukan cara untuk memecahkan rem mobil. Kemudian, dia turun dari mobil. Tukang parkir bahkan membuat persiapan. Mereka akan membiarkan mobil naik ke lereng itu. Kemudian, turun ke bawah dan rem. Dakun sudah menunggu perintah Zian. Melihat Do Kyung sudah siap, dia langsung melakukan aba-aba. Dakun menghentikan transmisi dan menginjak gas. Dakun melihat bahwa Zian tidak bisa melakukannya. Dia berkata, saya akan menyuruh sopir untuk membawa uang untuk biaya sejauh ini. Akhirnya, Zian memutus talinya. Wajahnya ternoda saat dia melihat Zian memamerkan prestasinya. Do Kyung pun tertawa bahagia. Melihat penampilannya yang sederhana, api cinta dalam dirinya tiba-tiba berkobar. Dia juga menyadari pikirannya. Dia takut untuk berdiri. Dia bersembunyi di dalam mobil. Zian berbicara padanya, tapi Dakun tidak berani menatap wajahnya. Kemudian, dia keluar dari mobil dan mengambil batu itu. Ketika dia menerima telepon lagi, karena perjalanan menuju bandara terhalang, dia memutuskan untuk pergi dan meminta mereka berdua untuk tidak datang. Kemudian, mereka berdua terjebak di jalan yang sepi ini. Sejak mengetahui bahwa dia adalah Tin Kim palsu, karena untuk meminimalkan kerusakan pada keluarga Taipan, Zian bekerja setiap hari sampai subuh. Hari itu, agar ulang tahun perusahaan berlangsung dengan sukses, dia mengemudi sendirian ke pegunungan, untuk mencari seorang guru untuk membantunya. Sayangnya, mobil itu terjebak dalam rawa, dan dia tidak bisa melewatinya. Zian segera turun dari mobil untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa depresinya sangat dalam. Dia mengeluarkan teleponnya untuk meminta bantuan. Tetapi, Zian menemukan bahwa tidak ada sinyal. Sisi ini, Dakun meneleponnya, tetapi Zian masih tidak mengangkat. Dia sangat khawatir. Pada saat ini sekretaris masuk.
Katakan padanya jika suhu di pegunungan sekarang -2 derajat. Memikirkan pakaian Xian yang tipis ketika dia pergi. Sesuatu pasti akan terjadi. Jadi dia segera pergi ke supermarket untuk membeli mantel bulu yang tebal. Belum membayar dan buru-buru pergi. Di perjalanan, dia menelpon Xian, tapi tidak ada yang mengangkat. Setelah beberapa saat, ia mencapai daerah pegunungan itu. Pada saat ini, Dakun melihat mobilnya. Dia dengan cepat keluar dari mobil untuk melihat situasinya. Tapi tidak ada tanda-tanda Xian. Dia dengan gugup memanggil namanya. Tapi tidak bereaksi. Dakun kira, Xian mungkin sudah naik gunung. Dia mengambil mantel bulu dan mengejarnya. Dan seterusnya sampai malam. Pada saat ini, Xian juga terluka kakinya. Tangannya melilit tubuhnya. Nasib buruk selalu datang. Pada saat yang sama, dia menginjak batu dan jatuh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia mendengar seseorang memanggilnya, dan dengan cepat bangkit untuk mencari suara itu. Pada saat ini, karena Dakun datang berlari, momen ini benar-benar menawan. Dia bertanya-tanya, bagaimana Dakun bisa berada di sini? Tanpa berkata apa-apa, dia berlari ke arahnya dan mengenakan mantelnya. Pakai saja bajunya dan salahkan dia. Apakah kamu tidak tahu bagaimana membawa lebih banyak pakaian saat pergi keluar? Tidak tahu bagaimana merawat diri sendiri? Api cinta kembali menyala. Xian cepat sadar kembali. Dia dengan cepat mengatakan bahwa dia telah menerima persetujuan guru. Guru mengatakan, saat peringatan 40 tahun, dia akan datang untuk membantu. Kemudian, pegang senter untuk menerangi jalan. 2 orang, 1 di depan, 1 di belakang. Dan seterusnya. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di depan mobil. Xian berniat membiarkan Do Kyung pulang duluan. Dan dia tinggal di sini untuk menunggu truk derek datang. Tapi Do Kyung tidak setuju. Dia harus duduk di mobil dan pulang. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan gambar Dakun yang memakaikan pakaiannya. Dia pikir itu karena dia gila. Untuk membuat Xian lebih bahagia, Dakun mengajaknya makan di tempat yang paling dia suka. Melihat orang-orang yang tidak pernah makan jajanan, seolah-olah membuat diri mereka bahagia. Tetapi Dakun melahapnya. Xian melambai lagi. Xian menuangkan nasi ke dalam panci. Tetapi dia tidak ingin makan. Dia tidak menginginkan apapun. Keduanya kemudian melaju kembali ke rumah. Karena dia terlalu lelah, dia tertidur. Ketika dia sampai di rumah, Dakun akan membangunkannya. Tetapi ketika dia melihat Xian yang kelelahan, dia sangat sedih. Dia tidak membangunkannya tanpa perasaan. Dia memutuskan untuk tidur di mobil bersamanya untuk sementara waktu.